Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini ini adalah materi kita yang pertama tentang konsep keperawatan keluarga. Oke. Jadi ini adalah materi pertama tentang membuka ya dari keperawatan keluarga. Jadi apa sih keperawatan keluarga itu? Nah, jadi di dalam mata kuliah kita, keperawatan keluarga, kita akan belajar bagaimana kita merawat unit atau kesatuan terkecil gitu ya dalam masyarakat, yaitu keluarga. Bagaimana kita dapat meningkatkan kesehatan masyarakat itu supaya mereka dalam satu keluarga, dalam satu unit itu mencapai kesehatan yang optimal. Nah, di sini kita bicara keluarga itu sebagai sebuah unit. Jadi mereka itu kita anggap pasiennya itu adalah satu keluarga itu sendiri, sehingga mereka saling mempengaruhi satu sama yang lain, dan mereka itu saling memberikan dampak antar satu dan lainnya, begitu. Jadi kita melihat pasien itu sebagai keluarga itu sebagai pasien, seperti itu, sebagai unit pasien yang akan kita rawat. Nah, ini perbedaan antara keperawatan keluarga dengan bidang keperawatan yang lain. Jadi kalau kita pada keperawatan yang lain, misalkan KMB, kemudian anak, dan lain sebagainya, kita itu kan fokusnya pada pasien, yaitu satu individu. Kalau pada komunitas, maka targetnya adalah masyarakat. Sementara pada keperawatan keluarga, pasien kita ya keluarga, pasien kita ya satu kesatuan keluarga. Dan fokusnya kalau pada perawat yang lain, bidang keperawatan yang lain, antara perawat dan individu, karena kita treatmentnya adalah individu pasien. Sedangkan keluarga, kita fokus pada interaksi antar keluarganya, bagaimana keluarga tersebut saling mendukung, bagaimana pengambilan keputusan pada keluarga tersebut, bagaimana fungsi atau peran yang diambil oleh keluarga tersebut, begitu hal-hal semacam itu. Nah, kemudian dalam urutan keluarga, kita melibatkan seluruh anggota keluarga. Jadi diagnosanya bukan diagnosa individu, tapi diagnosanya bagaimana keluarga itu mampu mengatasi masalah yang terjadi di dalam keluarganya. Jadi misalkan ada keluarga yang sakit nih, bagaimana dia bisa merawat keluarga yang sakit, bagaimana perannya bisa efektif, dan seterusnya. Nah, kalau pada bidang keperawatan yang lain, lebih banyak memang peran aktif dari perawat. Dan kalau di komunitas, kita lebih ke arah masyarakat, bagaimana menggerakkan masyarakat untuk untuk mengatasi masalahnya. Setidaknya kita tidak fokus pada interaksi atau peran dari masing-masing anggota keluarga. Nah, untuk pengkajian sendiri, kalau keperawatan yang lain dia fokus ke holistic care dari satu pasien atau satu individu. Kalau di komunitas dia fokus pada komunitasnya, gitu, bagaimana menggerakkan komunitasnya. Kalau di keluarga, pengkajiannya itu berasal dari semua keperawatan itu pasti berasal dari teori model, dan perspektifnya itu tidak hanya pada satu individu yang sakit, tetapi pada seluruh anggota keluarga tersebut. Nah, tujuan dari keperawatan keluarga itu tujuan yang pertama adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam memelihara kesehatannya. Jadi keluarga itu kita mandirikan supaya dia dapat mengatasi masalah kesehatan yang timbul dalam keluarganya, sehingga status kesehatan keluarga itu akan optimal. Itu tujuan umumnya. Nah, tujuan khususnya kita akan meningkatkan kemampuan keluarga dalam mereka tahu masalah kesehatan apa yang terjadi. Kemudian mereka tahu bagaimana cara menanggulanginya. Kemudian mereka tahu bagaimana cara mengambil keputusan terkait masalah kesehatan itu. Jadi intinya mereka mandiri untuk, oh iya ada masalah kesehatan nih di keluarga saya. Kemudian mereka bisa mencari solusi, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian mereka tahu keputusan apa yang akan mereka ambil. Nah, kemudian mereka bisa merawat anggota keluarganya yang sakit. Misalkan mereka bisa memberikan obat secara teratur, mencukupi kebutuhan nutrisinya, membantu untuk membantu keluarganya yang sakit untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya, hal semacam itu. Jadi yang dulunya dilakukan oleh perawat, kita limpahkan ke keluarga dan mereka bisa mengatasinya sendiri. Nah, kemudian meningkatkan produktivitas keluarga dalam meningkatkan mutu hidupnya. Jadi mereka itu produktif,
bekerja sama satu dengan yang lainnya. Itu adalah tujuan dari keperawatan keluarga. Nah, di sini tadi sudah saya bahas bahwa keluarga itu kita lihat sebagai unit pelayanan. Jadi mereka itu kita potret sebagai sebuah unit pelayanan. Jadi keluarga sebagai unit masyarakat, sehingga mereka itu merupakan lembaga yang hidup di masyarakat. Jadi kita tahu bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat, di mana ya kesatuan dari masyarakat itu sendiri. Nah, keluarga itu kita anggap sebagai dasar atau basic yang mampu melakukan tindakan preventif, promotif terkait dengan masalah kesehatan. Jadi kita tahu bahwa keluarga itu dia bisa melakukan tindakan pencegahan, bisa melakukan tindakan peningkatan kesehatan. Nah, kita juga melihat keluarga itu sebagai sistem yang akan mempengaruhi seluruh anggota keluarganya yang lain. Jadi misal ada keluarga yang sakit, kita melihat bahwa keluarga yang sehat ini sangat berpengaruh pada keluarganya yang sakit. Misalkan keluarga yang sehat itu dapat meningkatkan derajat kesehatan orang yang sakit dengan perhatian, dengan pemenuhan obat dan sebagainya. Sementara bisa juga keluarga yang sehat ini dapat memperburuk keadaan si keluarga yang sakit karena mereka tidak melakukan fungsinya dengan baik. Nah, kemudian keluarga sebagai pengambil keputusan. Jadi keluarga tahu kalau ada yang sakit mereka harus ngapain dan mereka harus bagaimana. Nah, itu karena mereka yang mengambil keputusan apakah dibawa berobat atau tidak. Kemudian keluarga itu sebagai perantara yang efektif untuk upaya kesehatan masyarakat. Ya, jadi setiap kita menggerakkan masyarakat itu kita pasti berakhir pada keluarga. Karena orang-orang yang kita berikan health education misalkan itu adalah bagian dari anggota keluarga, sehingga mereka pasti akan pulang ke rumah membawa hasil pembelajarannya untuk diaplikasikan di keluarganya. Nah, ini adalah tingkat keperawatan keluarga. Jadi ada 3 tingkatan dari keperawatan keluarga tersebut. Yang pertama tingkat 1, yaitu keluarga sebagai konteks. Jadi keluarga itu kita lihat sebagai konteks karena kliennya itu satu gitu ya. Kita melihatnya ada satu pasien, ada satu anggota keluarga yang sakit, sehingga kita fokus pada anggota keluarga itu, namun kita tetap melihat keluarga tersebut sebagai konteksnya. Jadi keluarga sebagai pasien, kemudian keluarga sebagai kelompok primer klien yang terpenting, keluarga sebagai stresor dan sumber bagi klien. Jadi keluarga itu bisa menjadi stresor. Kita tahu ya ada pasien yang sakit misalkan stroke. Kita melihat bahwa di situ keluarga dapat menjadi stresor karena mungkin tidak perhatian pada klien, memperlakukan klien dengan buruk dan sebagainya. Jadi memperlakukan pasien yang sakit itu dengan buruk. Tetapi keluarga juga bisa menjadi sumber coping atau sumber kekuatan pada klien ketika keluarganya menjalankan fungsinya dengan sangat baik. Kemudian keluarga itu menjadi latar belakang gitu ya, jadi menjadi background dari pasien. Kemudian fokus pengkajiannya memang masih pada individu yang sakit. Jadi fokus pengkajiannya pada keluarga yang sakit yang akan diintervensi dan dikaji. Jadi keluarga itu sebagai konteksnya atau sebagai backgroundnya. Nah, di sini kalau tingkat 2 itu kita sudah melihat keluarga sebagai kumpulan dari anggota keluarga. Jadi kita sudah melihat keluarga itu ada bapak, ibu, anak 1, anak 2 misalkan. Nah, kita melihat keluarga itu bukan sebagai background lagi, tapi keluarga itu sudah menjadi kayak kumpulan dari pasien seperti itu. Jadi semua masalah keluarga, masalah kesehatan pada semua anggota keluarga itu kita intervensi. Kalau yang tingkat 1 tadi kan hanya satu individu yang sakit yang kita intervensi. Kalau di sini tidak semuanya kita intervensi. Meskipun mungkin yang sakit fisik 1 ya, yang sakit stroke misalkan hanya 1, tapi yang lain ini kan sebagai caregiver, sehingga mereka juga bisa mengalami hal-hal yang mengalami masalah-masalah kesehatan meskipun bukan fisik. Nah, di sini tingkat 3 itu keluarga sebagai klien. Jadi kita melihat keluarganya sebagai pasien kita.
Jadi keluarga itu dipandang sebagai fokus pengkajian dan perawatan. Jadi yang kita pandang itu bukan individunya, tetapi keluarganya. Jadi kita mengintervensi subsistem dari keluarga itu, perannya, fungsinya, kemudian terpenuhi nggak tumbuh kembang keluarga tersebut dan sebagainya. Jadi interaksi antara anggota keluarga itu yang kita kaji. Jadi fokusnya pada hubungan ibu dan anaknya bagaimana, ayah anak bagaimana, suami istri bagaimana, hubungan perkawinan dan sebagainya. Nah, ini adalah prinsip keperawatan keluarga. Jadi keluarga itu sebagai unit atau satu kesatuan dalam pelayanan kesehatan. Tujuan utama keperawatan keluarga itu meningkatkan status kesehatan agar produktivitasnya meningkat. Jadi keluarga itu kita treatment supaya dia bisa merawat dirinya sendiri, merawat keluarganya sehingga mereka tuh lebih sejahtera. Kemudian ASKEP yang kita berikan itu sebagai sarana peningkatan kesehatan keluarga. Dan perawat melibatkan seluruh anggota keluarganya dari merumuskan dan mengatasi masalah. Jadi memang kita tidak hanya mengkaji, tapi juga dari mengkaji kita libatkan, kemudian intervensi kita empowering ya. Jadi kita intervensinya tidak mereka dilibatkan. Misalkan ada satu keluarga yang sakit ya, seluruh anggota keluarga dilibatkan dalam pengasuhan atau dalam perawatan anggota keluarga tersebut. Kemudian kita mengutamakan tindakan preventif dan promotif. Tetapi ingat, kalau memang ada yang sakit berarti kita harus dulukan juga yang namanya kuratif dan rehabilitatif. Nah, ini tadi kita harus memaksimalkan sumber daya keluarga. Jadi misalkan nih keluarga ini kita harus optimalkan bagaimana dia menjalankan fungsinya, bagaimana dia menjalankan perannya dan sebagainya. Kemudian kita juga harus melakukan pendekatan problem solving dalam proses keperawatan. Dan kegiatan ASKEP itu adalah family education. Jadi kita memberikan edukasi pada keluarga. Kemudian kita memberikan ASKEP dasar atau perawatan di rumah. Bagaimana sih pasien A misalkan atau masalah yang terjadi di keluarga A ini dapat diatasi dengan perawatan yang ada di rumah dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di rumah. Kemudian kita utamakan pada keluarga yang termasuk berisiko tinggi, misalkan keluarga yang dia hidup dengan ada anggota keluarganya yang gangguan jiwa atau hidup dengan penyakit kronis seperti itu ya. Kemudian sasaran dalam keluarga itu semua anggota keluarganya itu adalah sasaran kita. Jadi kita melihat individu A, B, C, D yang ada dalam keluarga itu apa masalah kesehatannya, bagaimana interaksinya dan sebagainya sesuai level tadi. Nah, ini keluarga yang tergolong resti itu bagaimana? Yang pertama, keluarga dengan anggota masa usia subur, misalkan keluarga dengan sosial ekonomi rendah tapi anaknya banyak begitu ya, keluarga yang kurang atau tidak mampu mengatasi masalah kesehatan, jadi gampang sakit tapi nggak bisa berobat misalkan. Kemudian keluarga dengan penyakit keturunan, penyakit jantung dan sebagainya. Kemudian keluarga dengan ibu resiko tinggi kebidanan, misalkan ibu hamil keluarga dengan ibu hamil yang kurang dari 16 tahun atau lebih dari 35 tahun, keluarga dengan ibu hamil yang anemia, keluarga dengan primipara atau multipara, keluarga dengan riwayat persalinan dan komplikasi. Intinya keluarga yang memiliki ibu hamil. Nah, keluarga dengan anak yang lahir prematur, yang BB-nya sukar naik atau di bawah garis merah, atau keluarga dengan anak yang lahir cacat, keluarga dengan ibu penyakit menular misalkan HIV/AIDS. Keluarga dengan masalah hubungan antar anggota, misalkan MBA, married by accident, sering adanya perselisihan, cekcok dalam keluarga tersebut. Keluarga yang anggota keluarganya itu sakit-sakitan, ataupun single parent. Nah, perawat keluarga itu sebagai apa sih? Tentu memberikan ASKEP ya, memberikan asuhan keperawatan keluarga. Kita harus bisa mengenali masalah keluarga itu apa dan apa kebutuhan keluarga tersebut. Kemudian kita mengkoordinasi pelayanan kesehatannya, tapi yang memberikan terapi adalah keluarga. Kemudian kita memfasilitasi keluarga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu. Kemudian kita memberikan KIE ya kepada keluarga. Kemudian kita menjadi konsultan atau tempat bertanya keluarga. Nah, ini langkah-langkahnya. Kita membina hubungan kerjasama dengan keluarga. Kemudian mulai dari
kita kontak ya dengan keluarga, kemudian kita menyampaikan maksud, kita menyampaikan kesediaan untuk membantu mendapatkan problem solving, membina komunikasi dua arah, kemudian melakukan pengkajian, analisa data, kita menggolongkan masalah kesehatan, kemudian kita menentukan sifat dan luasnya masalah. Kita membantu menyusun prioritas dengan scoring, nanti akan disampaikan ketika dosen lain menyampaikan tentang askepnya. Kemudian kita susun renpra atau rencana tindakan, kemudian kita melaksanakan askep sesuai dengan rencana, mengevaluasi dan meninjau kembali keberhasilan. Oke, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah kita kali ini. Sampai bertemu di mata kuliah selanjutnya.